Kalau Allah menghendaki seorang itu mampu, mampu. Siapa yang mutlak menghendaki itu? Ya Allah. Kenapa? Karena Allah Zat yang maha ghafur, Zat yang maha rahim, Zat yang maha welas, Zat yang maha kaya, Zat yang maha mampu membolak-balikkan sesuatu dari kaya menjadi miskin, dari miskin menjadi kaya. Yang hari ini miskin belum tentu besok miskin, bisa jadi minggu depan yang kaya. Tapi yang hari ini kaya belum tentu kaya terus, bisa jadi bulan depan itu miskin. Makanya orang ketika dalam keadaan kaya maka tidak boleh mempunyai sifat sombong. Kenapa? Karena yang mengkayakan Allah, yang memiskinkan Allah. Berarti kalau begitu suatu urusan itu tergantung. Bagi orang lain itu berat, belum tentu bagi kita itu berat. Bagi orang lain itu ringan, belum tentu bagi kita itu ringan. Maka kalau begitu ya tergantung bagaimana kita menyikapi sesuatu itu. Saya sering memberikan contoh, kalau kalian tidak punya uang, itu kayaknya sudah untuk jajan 10.000 saja, untuk jajan 10.000 saja itu susah kalian mau cari uang. Bagaimana untuk mendapatkan uang 10.000 itu? Anak yang masih kecil itu nggak tahu jalannya. Tapi bagi orang dewasa 10.000 itu mungkin ringan. Dengan jualan, dengan lantaran bertani, lantaran dagang, 10.000 itu gampang. Tapi bagi kita, bagi seseorang, bagi kalian yang masih anak-anak, susah yang mau cari uang 10.000 itu. Sama bagi orang pebisnis yang kelasnya misalkan itu miliarder, yang triliunan, uang 1 juta itu kecil. Tapi bagi orang yang cara berusaha, cara mendapatkan uang 1 juta, bagi orang biasa-biasa susah. Artinya kalau begitu, urusan perkara, urusan termasuk harta, termasuk uang, bagi seseorang, bagi si A, B, si B, si C, si ini, itu susah untuk mendapatkan uang 1 juta. Maka nanti cara untuk mendapatkan harta, cara untuk mendapatkan uang, ini bisa berbagai macam cara. Ada yang harus melalui bekerja. Kalau tidak bekerja, tidak bisa untuk dapat uang 1 juta itu. Dari mana? Tapi bagi orang-orang khusus yang Allah angkat derajatnya, ada cara untuk mendapatkan uang, tidak harus bekerja. Buktinya apa? Buktinya ada orang yang datang ngasih uang. Kan gitu. Maufullah, saya sering ceritain Al-Maufullah Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin Sukorejo, Situbondo. Itu berkhidmat kepada Syekhana Khalil itu. Jadi mundok hanya niat khidmat, melayani, ngeladini guru. Ketika sudah kisaran sekitar 3 tahun, maka suruh pulang. Tahu-tahu ketika sudah pulang itu alim Ki As'ad. Maka saya sering menjelaskan ini, orang dulu itu ada yang mundok, ada yang belajar, ada yang nyantri. Itu sudah alim, tapi hanya tabarrukan ngalap barokah.
Banyak kiai-kiai dulu itu begitu. Jadi mundok ya hanya berkhidmat, hanya tabarukan, ngalap barokah, terobarokan guru. Kenapa? Karena ya barokah melalui khidmat kepada guru, itu barokahnya itu sangat besar. Makanya orang-orang dulu itu kadang-kadang itu ya ngaji tidak ngaji, tapi hanya melayani, berkhidmat melayani gurunya. Ya tahu-tahu pulang, ya Allah memberikan nurul ilmi, Allah kasih itu apa cahaya ilmu kepada orang tersebut. Alim pulang-pulangnya. Kalau sekarang ya nggak jaminan pun jadi ya. Ya mau khidmat saja susah. Ya. Mau khidmat susah, mau melayani susah, yang mau ikhlas susah. Ya kok pingin ya tahu-tahu ya seperti ulama-ulama kiai-kiai dulu ya tidak bisa. Kenapa? Karena ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu itu ya apa? Keikhlasannya itu dahsyat, keikhlasannya itu besar. Nah, orang sekarang mau perhitungan sebenarnya. Ya dididik daya itu ya. Kalau orang dulu ya, para ulama-ulama coba itu dibaca itu sejarah-sejarah kiai-kiai dulu. Bagaimana itu mundok, bagaimana itu berkhidmat kepada guru, bagaimana ya akhirnya apa? Barokahnya, ilmunya itu besar. Nah, orang sekarang enggak, kadang-kadang banyak perhitungan-perhitungan. Belum apa-apa sudah dihitung duluan. Saya ini sudah melayani sehari, saya ini sudah melayani dua hari, saya melayani 1 minggu, saya sudah melayani 1 bulan. Oh ini kebanyakan ini, ya. Jadi ya kadar keikhlasannya itu mempengaruhi terhadap apa? Terhadap barokah di dalam kehidupan seseorang. Coba itu lihat itu para kiai-kiai zaman dulu itu, ya, gak hitung-hitungan. Nah, orang sekarang yang di ini ya hitungannya ibitong keluar dah. Ada yang komun mengeluarkan sehari-hari, ada rogi ini deki. Tangkulan dia habis berempat lah dengan nasi beras habis berempat. Ya, kilo cukup nah. Ya. Long kedatangan guru nah, kiai nah, ya, orang tua nah, dah. Kadang-kadang anak mau barokah gimana anak orang kadang-kadang perhitungan do orang tua nah. Ada ya perhitungan do orang tua nah barokah do remah odin naung orang tua nah bitong kok le mari beri 100.000 ke tangbu, kok le mari beri 1 juta ke tangbu, ibitong lei. Jadi anak itu ya gimana ya susah untuk mendapatkan apa keberkahan kadang-kadang ya perhitungan kareng tua ya. Jadi mun anak tidak boleh perhitungan kareng tua ya. Anak no oleh perhitungan kareng tua. Apa? Mun anak perhitungan kareng tua deki itu ya kapiba ibitong deh. Begitu juga ya sama orang tua ndak usah perhitungan ke anak. Jong, ada sebulan le 500.000 lah nangan. Sebulan ada le 1 juta. Mun 5 bulan berarti 5 juta. Mun 5 tahun, mun 10 tahun, ada mulai ke SD minggu biayain. Kemudian ada sana soki pembeli tang besi. Itu namanya orang tua perhitungan kepada anak. Tidak boleh orang tua perhitungan kepada anak itu. Sama ketika anak nanti pada masanya sudah menghasilkan uang, sudah menghasilkan rezeki, sudah menghasilkan usaha, sudah ikhtiar, sudah punya ini, nggak usah tong-hitungan garing tuanya, nggak usah hitung-hitungan. Oh setia lekok lemari beri 1 juta ketang bu, ketang bapak, ya. Mundeki bulan boleh 2 juta, mundeki 5 tahun le berempat. Ibitong dia anaknya, sama anaknya itu lu dihitung. Saya sudah ngasih sekian sama orang tua. Penting kita ini meyakini bahwa yang ngasih kemelaratan, ngasih kesusahan, ngasih keruwetan, ngasih kebingungan, ngasih kefakiran, ngasih kemiskinan siapa? Allah.
Kalau Allah sudah menimpakan kepada seseorang itu kemelaratan, keruwetan, kesakitan, kefakiran, wa maradin, dan sakit, tiba-tiba sakit. Wong tadi itu masih enak, oh tiba-tiba batul kekus mau tahu-tahu kayak tabu, sakit perut, tapi bukan pura-pura sakit. Mun santri kadang-kadang lo sakit tapi pura-pura sakit, ya, pura-pura sakit deh, ya, didi sakit. Ya kalau memang sakit betulan, dong namanya kadang-kadang Allah timpakan kepada seorang itu sakit. Arah pemimpin Gusti Allah orang yang kadang sakit, sob aja ingat kenapa manusia itu ditimpa sakit. Karena apa? Supaya manusia ini yang ngasih sakit itu Allah, tapi ada perantara. Ada lantaran. Contohnya apa? Misalkan itu ya makan sesuatu yang pedas, makan pedis, makan berui, ya basi, tiba-tiba sakit perut. Ya, siapa yang menimpakan sakit? Allah. Tapi ada perantaranya. Sama juga obat itu, ya, yang ngasih sembuh ini siapa? Allah. Siapa beri beres siapa? Gusti Allah. Ketika seorang sakit, ada yang melalui perantara obat akhirnya sembuh. Ada yang tidak melalui perantara obat juga sembuh. Contohnya apa? Orang yang yakin, ya, dengan barokah doa kiai gurunya itu, lalu dikasih air putih saja itu, tiba-tiba sembuh. Berarti kalau begitu, ya, ketika Allah menimpakan sakit, maka Allah juga memberikan obat. Yang tidak ada obat itu cuma satu, apa? Kematian. Mati. Mun mati ada obat, ya. Mati tidak ada obatnya. Selain mati insya Allah ada saja obatnya. Tapi kalau Allah sudah mengantarkan ruh itu pada masanya, maka mau diobati kayak apapun itu nggak bisa. Yang tidak ada obatnya itu hanya mati. Selain mati insya Allah ada obatnya. Yang penting ya itu tadi, apa yang ngasih obat ini sesungguhnya, yang menyembuhkan ini sesungguhnya Allah. Tapi ada perantara. Likulli dawain, ya, dawaun, likulli shifain shifaun. Ya, segala sesuatu itu mesti ada solusi. Seruat apapun, sebingung apapun orang itu, ya, kalau iku mantong akidah Gusti Allah, maka ya keruwetan itu maka akan ya hilang nanti. Wasbir, suruh sabar. Ya, makanya kemarin itu apa? As-sabru fil ni'mah, ada as-sabru fil musibah. Sabar di dalam menghadapi kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang, kepada manusia, tapi juga harus apa? As-sabru fil musibah. Harus sabar di dalam menghadapi musibah. Kenapa? Karena kadang-kadang Allah timpakan, kata tadi, tiba-tiba sakit, tiba-tiba fakir, tiba-tiba jatuh miskin, ya, tiba-tiba ruwet, tiba-tiba bingung, maka harus wasbir, harus sabar. Kenapa? Ya, karena dengan sabar itulah. Tapi sabar di sini bukan sabar pasif, ya. Ya, sabar di sini bukan sabar berpangku tangan, ya. Tapi harus sabar yang aktif. Ya, ketika orang ditimpa kesusahan, maka bagaimana? Ya, harus berusaha cara menyelesaikan kesusahan itu. Ketika oleh Allah ditimpakan manusia itu kemiskinan, kefakiran, keruwetan, sakit, maka harus ikhtiar usaha. Sabar di sini bukan sabar diam, tapi sabar di sini harus sabar
aktif, harus sabar sambil bekerja, harus sabar di dalam juga berdoa. Hatta yahkuma, sampai nanti Allah turunkan, ya, sampai Allah nanti itu ya menjatuhkan ya hukuman-hukumannya. Apakah itu hukuman itu baik, apakah itu hukuman itu jelek, maka hatta yahkuma, sehingga ya ngukumi, hatta yahkuma, sehingga ngukumi sapa Allah fihim indal kufar. Ini di dalam konteks karena dulu orang-orang kafir Makkah itu zalim luar biasa, sewenang-wenang, ya, sewenang-wenang luar biasa orang kafir Makkah itu. Karena ya baginda Nabi mensyiarkan Islam itu, dikuyo-kuyo itu, wis luar biasa itu. Makanya saya sering mengatakan, orang ini di dalam urusan kebaikan-kebaikan kadang-kadang ada saja itu ya, ada yang nggak terima, ada yang menghalangi, ada yang mencaci, ya. Orang nyata-nyata sudah berbuat baik itu, nyata-nyata alaku bagus, alaku becek, nyata-nyata baik, masih saja dihalang-halang. Ya memang ya dari dulu begitu. Para nabi-nabi Allah, saya sering katakan itu, para nabi-nabi Allah itu bukan tidak berdakwah, bukan tidak ngajak baik, masih saja dinyinyiri, dibully, dicaci maki, bahkan mau dibunuh, dikejar-kejar. Ya, kemarin sudah diceritakan tentang Nabi Musa. Betapa Nabi Musa itu luar biasa itu. Tapi ya, karena Allah kata kemarin itu apa? Allah itu menjaga ya para nabi-nabinya. Ya, maka diselamatkan. Walaupun dikejar-kejar itu, mau dibunuh itu, Allah selamatkan Nabi Musa. Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Ya, walaupun dibakar oleh Raja Namrud. Allah selamatkan baginda Nabi dari kejaran-kejaran orang kafir. Sudah nyata-nyata mau dibunuh, ya. Kanjeng Nabi itu tidak satu kali dua kali yang ingin dibunuh oleh orang-orang kafir, tapi karena Allah selamatkan baginda Nabi, selamat. Loh, sama hari ini ketika kita misalkan ya berdakwah, ngajak baik, ya tidak semuanya itu mungkin patuh, tidak semuanya itu mungkin orang itu nurut, tidak semuanya, ada saja itu ya, yang nyinyir, yang memfitnah, yang begini-begini, yang menghalangi, yang macam-macam itu. Tapi sudah ya cicip. Kalau urusan kebaikan kata saya kemarin sudah ndak usah gile toleh, ndak usah tolak oleh kanan kiri. Wis cicip istiqomah dalam urusan baik, maka Allah nanti akan berikan jalannya. Wa huwa khairul hakimin. Wa huwa lan Gusti Allah iku khairul hakimin, sebaik-baik ya zat yang